Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini mengudara kembali dan saya tertarik untuk mengulas apa yang menjadi sebuah konsep tentang bagaimana kita melihat nanti. Ini berdasarkan pada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Fendi Ghazali, pakar komunikasi politik tanah air, yang kemudian salah satu narasumber di dalam acara Dialog Kebangsaan itu, Anies Baswedan, memberikan jawabannya. Menurut dia, yang paling penting adalah memperhatikan record seseorang. Karena apa yang telah dilakukan oleh seseorang di masa lalu itu akan membentuk pola, dan seperti apa dia di masa yang akan datang, ya seperti yang telah dia lakukan selama ini. Kalau polanya zigzag, maka dia juga akan sama. Kalau dia orang yang menepati janji, maka dia akan menepati janji. Kalau dia orang yang lempeng jalannya, maka dia akan lempeng. Kira-kira begitu. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, dalam suasana demokrasi, orang memahami politik hari ini bukan sekedar pada substansi, tetapi juga bagaimana pengemasan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu belakangan, muncul satu disiplin ilmu, yaitu marketing politik. Jadi politik pun dimarketingkan, karena ini berkaitan tentang bagaimana seseorang itu dipoles, ya, didesain sedemikian rupa, dikemas sehingga orang menjadi tertarik. Dan umumnya masyarakat itu akan sangat senang pada pengemasan-pengemasan yang sifatnya ya seperti dalam konteks pemasaran pada umumnya, mereka akan coba mencari sebuah sensasi. Kalau hari ini mungkin dengan sesuatu yang viral atau narasi-narasi yang bombastis dan sebagainya. Namun, penting kita lihat bahwa demokrasi dalam realitasnya itu tidak akan pernah mengubah keadaan apapun sejauh memang pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya tidak secara substansial memiliki kapasitas. Ya, karena politik itu bukan semata soal marketing, bukan semata soal narasi, tetapi juga substansi. Lebih jauh dari sisi individunya adalah tentang ketulusan, keikhlasan, termasuk niatnya di dalam ya tandang ke gelanggang politik itu. Apakah karena sebuah semangat perjuangan atau karena dia melihat bahwa sarana terbaik untuk menjadi orang yang memiliki kekuatan dan kekayaan itu adalah politik. Nah, kalau yang seperti itu terjadi, maka politik menjadi sebuah medan yang melahirkan ya seperti yang hari ini kita saksikan, ya, berbagai macam keributan, kericuhan, dan seterusnya. Nah, kembali pada soal pemimpin. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan ini, kita dapat temukan bahwa sesungguhnya yang terpenting di dalam melihat pemimpin di masa yang akan datang itu adalah kejelian masyarakat itu sendiri, ya. Rakyat itu sendiri di dalam melihat rekod pemimpin-pemimpin yang ada hari ini, termasuk di dalamnya adalah partai politik. Kenapa? Karena itulah data yang sebenarnya juga menunjukkan tentang kepribadian, keberpihakan, dan tentu juga ya haluan di dalam berpolitik. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap orang itu tidak akan mengalami satu perubahan besar di dalam hidupnya kecuali melalui proses panjang. Dengan kata lain, pada pemilu 2024, kalau kita ingin hadir sebuah perubahan, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengerti mana pemimpin dengan rekod yang baik, mana pemimpin dengan rekod yang tidak baik. Betapapun nanti narasi dari pemimpin yang rekodnya tidak baik itu memukau, memikat, bahkan menarik mungkin, maka kita tidak bisa serta-merta kemudian percaya. Kenapa? Rekodnya memberikan komparasi yang berbeda. Sebaliknya, pada pemimpin-pemimpin dengan rekod yang baik, maka kita harus lihat apakah kemudian mereka memiliki konsistensi, apakah mereka kemudian memiliki keberpihakan yang lebih kuat, dan seterusnya. Jadi secara prinsip
di dalam upaya untuk mengubah wajah bangsa Indonesia ke depan dalam konteks yang bisa dilakukan oleh masyarakat, itu adalah melihat pemimpinnya itu sendiri, mana yang rekodnya baik. Dan itulah yang kemudian menjadi pilihan ke depan kalau sebuah perubahan sama-sama dikehendaki. Nah, problemnya adalah tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memfilter, ya, mengingat, ya, apalagi Indonesia dikatakan bangsa yang pendek ingatan, ya, mudah sekali untuk lupa, kemudian mengulangi kesalahan demi kesalahan masa lalu di masa kini dan masa yang akan datang. Dan lebih jauh adalah bahwa kita mesti memahami demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan hendaknya tidak sebatas pada konteks pemilunya, ya, nyoblos itu disebut sebagai pemegang kedaulatan, tetapi juga kita secara bertanggung jawab pada masing-masing pribadi kita memiliki satu saringan, ya, filter yang tegas dan jelas tentang siapa yang cocok memimpin di masa yang akan datang. Saya pikir timbangan ini rasional, ya, sangat bisa dilaksanakan, applicable, dan tentu saja sesuai atau relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Kalau kita di dalam berpolitik masih mudah dibuat gaduh oleh sebuah narasi yang memecah, masih dibuat heboh oleh narasi yang memukau walaupun kurang substansi, dan kita juga mudah untuk kemudian saling serang dalam narasi-narasi politik di masa yang akan datang, itu berarti kita telah terkecoh oleh keadaan. Karena sebenarnya yang kita butuhkan untuk Indonesia lebih baik ke depan adalah sosok pemimpin dengan rekod yang baik. Insya Allah Indonesia ke depan menjadi lebih baik, dan inilah tugas kita sebagai rakyat untuk melihat mana pemimpin-pemimpin yang betul-betul memiliki rekod yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.